Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar? Kita akan masuk di mata perkuliahan ilmu hukum ya, PKN untuk edisi hari ini. Tepatnya tanggal 15 November 2020 kita ada di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bersama semester 2 mahasiswa ilmu hukum UT Pokjar Gajah Mada Kota Metro. Baik. Langsung saja kita akan konekkan dulu ke Microsoft Teams kita. Sudah ada siapakah yang ada di sana? Kita akan join dulu di kelas. Ya, mudah-mudahan nanti bisa langsung masuk. Microsoft Teams yang mana nih? Oke, ini dia Microsoft Teams kita. Langsung kita join now. Diinformasikan juga jangan lupa yang belum subscribe di channel yang paling kece bade nih, dipersilahkan. Kita akan segera masuk ke pembelajaran di CSR. Halo, assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, siang. Halo, selamat siang. Iya, kita masih menunggu para mahasiswa ya. Halo, selamat siang. Apa saya salah masuk? Oke, kita coba cek lagi. Kita keluar. Kita akan masuk ke grup yang ini. Mungkin pindah ke sini. Oke, kita coba untuk masuk dulu ya. Kita untuk masuk dulu ke sini. Oke. Halo, assalamualaikum. Oh, di sini apakah sudah ada semua? Oke, kita join lagi. Ini kita tutup dulu. You want to leave? Leave. Kita masuk ke sini. CSR. Kita coba cek dulu ya guys. Ya guys. Kita belum bisa terhubung ke Pokjar. Kita akan cek dulu WA yang ada. Ini saya dikasih link kemana ya? Nah, kita dikasih link. Kita coba join untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke. Kita langsung terbuka ya. Kita join now. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, belum saya hidupkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, kita nongol di sini ternyata. Selamat siang semuanya para mahasiswa UT Pokjar Gajah Mada. Ini selain Mas Sujianto, adakah yang lainnya? Kita coba cek dulu. Silakan absen dulu ke grup WA kita. Dipersilahkan untuk absen dulu di grup WA kita. Selain Mas Sujianto, ada siapa saja nih yang sudah hadir? 1, 2, 3, ada 8 mahasiswa yang sudah login. Masih proses. Gimana kabarnya Mas Sujianto, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak, mohon izin Pak. Selalu sehat ya, selalu standby nih hari Minggu di kantor atau di mana nih Mas? Di kediaman Pak, mohon izin Pak. Oh, di kediaman. Pekalongan Metro atau di mana? Di Bumi Ratunuban. Kirain udah pindah. Karena sepertinya banyak yang pindah ya.
Oke, sudah siap semua? Siapa? Oke. Kalau begitu sudah siap semua, sudah absen, pastikan sudah absen ya. Baik, selamat Siap, siang. sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di pertemuan yang ke-7 ini. Kita nanti di 1 jam pertama, jam 1 sampai dengan jam 2 kita akan melaksanakan pembahasan modul 789, kemudian dilanjutkan jam 2 sampai jam 3 itu mengerjakan soal tugas tutorial yang ketiga secara online ya. Oke, ini yang sudah aktif Mas Sujianto, silahkan ya. Yang lainnya diaktifkan kameranya. Nah, saya takutnya kalau kamera udah lama nggak diaktifkan itu nanti lama-lama akan rusak ya. Muncul jamur-jamur, akhirnya kameranya tidak bisa dipakai. Jadi silakan diaktifkan agar bisa kelihatan ini. Mana yang udah mandi, mana yang belum. Mana yang sudah siap belajar atau mana yang belum. Mas Denny Febri lama nggak kelihatan, sekali kelihatan rambutnya potongannya baru ini. Siapa? Siap. Habis cukur seminggu yang lalu, Pak. Iya, kelihatan ini masih banyak yang jatuh-jatuh itu rambutnya. Oke, silakan dibuka buku modulnya karena ini mata pertemuan ke-7. Di agenda kita membahas mengenai modul 789 ya. Kita mulai dari modul ke-7 ya. Sebelum saya mulai, adakah yang ingin berpartisipasi, entah itu bertanya atau mengajak diskusi tentang materi kita, silahkan diperbolehkan. Yang ingin mengajukan dulu. Ayo, modul ke-7 tentang konsep demokrasi Indonesia. Pada minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalau mungkin sebelum kita masuk ke tugas tutorial 3, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Yuk sama-sama kita kupas bersama-sama. Judulnya pengertian dan prinsip umum demokrasi. Demokrasi itu pengertiannya apa sih? Ini nanti yang sudah aktif dalam proses pembelajaran akan mendapatkan nilai partisipasi ya. Makanya silakan buat mahasiswa yang ingin berpartisipasi, ya silakan. Adakah yang ingin menjawab untuk pertanyaan saya? Izin Pak, Denny Pak. Oh Denny. Oke silakan. Siap, Pak. Mas Denny Febri Anto. Namanya orang 3 ini dijadikan satu ya. Mohon izin Pak, demokrasi adalah salah satu sistem politik yang akan memenangkan pertempuran. Siapa? Mohon izin Pak. Oke, nggak apa-apa. Hilang tulisannya. Siapa hilang? Aduh, nggak apa-apa. Yuk, Mas Sujianto mungkin atau Koirudin Siregar. Ya, Pak. Mohon izin Pak, dalam arti pendeknya Pak, demokrasi artinya adalah kekuasaan rakyat Pak, atau rakyat yang berkuasa, mohon izin. Oke, jadi rakyatnya yang memegang kekuasaan. Demokrasi atau ya. Oke, siap. Yang lainnya silahkan. Denny mungkin mau nambahin atau yang lainnya silahkan aktif. Demokrasi, demo itu kalau demo itu pasti orangnya lebih dari satu ya. Demo berarti rakyat itu kan banyak. Demokrasi mungkin seperti itu. Demo dan kratos dari bahasa Yunani. Yuk, tadi Denny gimana tadi? Denny? Siapa? Yuk, silakan. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum, Mbak, mohon izin, kekuasaan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Oke.
Bener? Siap Pak, insya Allah. Tambahan Pak dari saya Pak. Dari siapa ini? Dari Khairuddin Pak. Oke, silakan Mas Rifki Khairuddin. Kameranya udah diaktifkan belum? Oke, yuk Khairuddin Siregar ya? Iya Pak. Oke, silakan Khairuddin Siregar. Jadi demokrasi itu menurut saya intinya itu dari rakyat untuk rakyat dan semuanya dari rakyat. Oke, dari rakyat Dari oleh rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, baik. Jadi istilah demokrasi seperti itu ya, rakyat yang berkuasa, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan demokrasi ini dalam bahasa Inggris artinya democracy adalah bentuk pemerintahan yang di semua warga negara yang ada di dalamnya ini memiliki hak yang sama, yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka sendiri. Jadi mereka memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan untuk hidup mereka sendiri. Demokrasi ini, dalam sistem demokrasi ini mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pembangunan, dan juga pembuatan hukum. Ya. Kalau di Indonesia, untuk rakyatnya sendiri, apakah langsung berpartisipasi atau ada perwakilannya? Yang kita lihat. Langsung Pak. Langsung, contohnya Pemilihan umum Pak, mohon izin Pak. Oke. Seperti Pilpres Pak, mohon izin. Oke, ya, dalam pemilihan umum ya sekarang demokrasi di negara Indonesia, rakyat langsung memilih siapa calon pemimpinnya. Tapi ada juga di sini disampaikan bahwa demokrasi ini rakyat secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan. Nah, kalau yang tidak langsung contohnya apa? Silakan, siapa yang mau coba menjawab? Ayo Mas Eka, udah lama nggak kelihatan. Sekali kelihatan dia langsung. Ayo Mas Eka. Tadi disampaikan bahwa demokrasi itu rakyat berperan secara langsung. Contohnya pada saat pilkada atau pilpres. Nah, di demokrasi juga ada perwakilannya. Jadi rakyat ini tidak secara langsung, tapi dia ada ada ininya, ada perwakilannya. Contohnya apa itu? Dalam demokrasi Indonesia. Contohnya apa? Jadi dalam demokrasi, di sini demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, contoh di Indonesia yang melalui perwakilan itu contohnya apa? Gimana? Kita punya. Izin, Pak. Iya, silakan. Yang tidak langsung mungkin saat pemilu pada periode mulai dari 1966 sampai 1998 Pak, mohon izin Pak. Jadi pemilihan pilpresnya kita diwakilkan oleh anggota DPR, mohon izin Pak. Oh iya, zaman dulu ya. Jadi zaman dulu diwakili oleh anggota DPR ya. Nah sekarang dan sekarang pun juga warga negara di Indonesia ini juga masih memiliki wakil ya. Jadi tidak, masyarakat itu partisipasinya ada yang wakilnya juga. Contohnya kita punya DPR ya, kita punya DPR itu juga Dewan Perwakilan Rakyat itulah yang mewakili suara kita di atas. Atau kita punya Majelis Permusyawaratan Rakyat itulah yang menyuarakan keinginan kita sebagai rakyat diwakili. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi para anggota DPR itulah wakil kita pada saat dilakukan pencoblosan atau pemilihan kemarin ya, pilkada ada pemilihan bupati atau gubernur, terus ada DPR tingkat 1, tingkat 2. Nah itu.
Oke, silakan dijawab. Ayo silakan. Mohon izin pertanyaannya Pak, mohon izin Pak. Iya, ini contohnya dalam kan rakyat di sini kan disampaikan bahwa suara kita atau kita sebagai warga negara ini kan secara langsung. Tadi contohnya pemilihan langsung Siap. kita yang memilih. Nah, contoh yang untuk perwakilan itu DPR dan MPR yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal lain selain itu gitu? DPD Pak, mohon izin Pak, DPD baik tingkat di provinsi Pak. Iya, DPD tingkat provinsi. Kalau oke bener ya. Kalau Siap. untuk tingkat desa ada nggak itu perwakilannya? Pemerintahan desa misalnya. Siap, tergantung sistem pemerintahan desanya Pak, mohon izin Pak. Kadang-kadang ada yang memakai, kadang-kadang yang tidak, ada yang tidak Pak. Iya, oke. Seperti contohnya di kampung saya ini ada Pak, mohon izin Aha. Pak. Jadi pada saat mungkin nanti, mohon izin Pak. Silakan. Contohnya di kampung saya ini ada Pak. Jadi kita mau ada mungkin menyuarakan sesuatu mungkin ke kepala desa, mungkin kita ada perwakilan Pak. Jadi DPD tingkat kampung Pak, mohon izin Pak. Oke. Jadi tergantung di kampungnya itu dibentuk atau tidak Pak. Oke, siap ya. Ada DPD. Kalau di kampung DPD juga namanya ya kalau nggak salah ya. Siap betul Pak. Siap. Oke, iya. Sebenarnya untuk proses demokrasi ini di tingkat SMA itu pun juga sudah dipraktekkan ya mungkin dalam pemilihan OSIS ya, atau juga dalam proses-proses lain misalnya pemilihan tentang orang-orang yang akan membuat sebuah organisasi di sekolah. Ada perwakilannya juga itu biasanya kalau di sekolah itu ada perwakilan siswa ya. Jadi saya agak lupa juga itu. Jadi ada keinginan-keinginan dari para siswa di sekolah itu, dia itu nanti menyuarakan kalau istilahnya DPR-nya lah ya, DPR-nya di sekolah itu kemudian disampaikan kepada kepala sekolah. Iya, MPK bener ya. Apa namanya? MPK ya. Majelis Perwakilan Kelas ya. Aha. Oke, seperti itu ya yang sudah saya sampaikan. Oke, baik, itu adalah konsep demokrasi yang sudah kita sudah kita tahu dan kita lihat di tingkat sekolah di sekitar kita. Oke, kita lanjut lagi ke materi modul lain. Nah, ini ada prinsip-prinsip umum demokrasi. Jadi demokrasi itu memiliki prinsip-prinsip yang secara umum bisa kita lihat. Yang pertama, ini ada kedaulatan rakyat ya. Jadi satu prinsip yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat. Yang dimaksud kedaulatan rakyat itu apa sih? Ya silakan yang ingin Mohon izin Pak, kekuasaan rakyat Pak. Apa kedaulatan rakyat? Mohon izin Pak. Ya silakan. Mohon izin kekuasaan rakyat Pak. Jadi rakyat dikasih kekuasaan untuk menentukan atau ikut andil dalam politik Pak. Mohon izin Pak, baik itu pemilihan pemimpin langsung maupun perwakilan Pak seperti DPR tadi Pak. Oke, iya betul ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara kedaulatan rakyat ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara itu di tangan rakyat ya. Dan teori rakyat ini berusaha untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Kalau di daerah-daerah atau di negara lain ada yang kekuasaannya itu ada pada raja atau pemimpin agama atau yang tunggal begitu. Tapi kalau untuk yang demokrasi ini satu prinsipnya adalah kedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini merupakan atau memegang kekuasaan yang paling tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, ini dinyatakan pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ini udah jelas nih ya. Karena pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Karena misalnya demokrasi sudah ada pemimpin negaranya. Sebenarnya pemimpin negara itu juga nanti semuanya berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yaitu rakyat itu sendiri.
Karena kita punya perwakilan, ya ada DPR yang ada di atas, entah itu tingkat 1 atau tingkat 2, maka pemerintahan itu kalau mau ngapa-ngapain, ibaratnya gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya di kabupaten, seorang bupati akan mencanangkan sebuah program, maka dia akan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau DPR nggak setuju, berarti rakyat tidak setuju gitu. Gambarannya seperti itu. Kekuasaan mayoritas, ini poin yang ketiga. Prinsip atau apa nih? Prinsip-prinsip dasar demokrasi. Yang ketiga itu kekuasaan mayoritas. Yang dimaksud kekuasaan mayoritas ini apa ini? Silakan, siapa yang coba untuk? Mohon izin, Pak. Oke. Mohon izin, Pak. Seperti kekuasaan mayoritas pada Dewan Perwakilan Rakyat, Pak. Jadi untuk pemegang suara terbanyak jelas menduduki kursi terbanyak, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, biasanya seperti itu ya di negara kita. Suara terbanyak jelas menduduki kursi. Oke ya, suaranya agak sedikit delay. Jadi kekuasaan mayoritas, kalau misalnya partai-partai itu mendapatkan jumlah pilihan dari rakyat pada saat pemilu atau pada saat pencoblosan paling banyak, maka dia akan mendapatkan kursi yang paling banyak juga di atas. Banyak. Jadi ini prinsip-prinsip demokrasi. Jadi mewakili warga negara mana yang paling banyak dan seterusnya. Itu di modul ke-7 ya. Silakan dibaca-baca sendiri atau dipahami. Atau di modul ke-7 kegiatan belajar 1, adakah yang ingin berbagi pertanyaan atau berdiskusi? Di modul 1 kegiatan belajar 1. Cukup? Yang lainnya ini kalau di absen udah banyak ini yang masuk. Iketut ya, Iketut nggak muncul juga ini. Komarudin ini biasanya aktif ini. Ada, Pak, itu, Pak. Mohon izin, Pak. Ada ya. Oke. Ada, Pak, ada. Oh, Hadir. kok diam-diam saja? Mas Danang ini juga barusan masuk. Cukup dari Pak. Oke, di modul kegiatan modul 7 KB2, kegiatan belajar 2, ini ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini kalau kita lihat ya, pelaksanaannya dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dari tahun 45 sampai sekarang ini mengalami perubahan. Kira-kira mengapa sih kok bisa berubah begitu? Kira-kira apa yang menjadi landasan atau menjadi dasar kenapa demokrasi di Indonesia berubah-ubah? Yuk kita berdiskusi saja, kira-kira apa yang menjadi masalahnya? Kok nggak satu aja tapi kok berubah-ubah? Ayo silakan. Ayo secara logika saja, kira-kira mengapa kok berubah-ubah di Indonesia ini dari tahun 45 sampai dengan sekarang? Dan bisa jadi yang sekarang akan berubah. Siapa? Oke, gimana Mas Sujianto? Menurut Mohon pandangan. izin mungkin. Oke, silakan. Menurut pendapat saya, Pak, mohon izin, Pak. Karena mungkin sistem demokrasi di Indonesia mulai dari tahun awal yaitu tahun 45 hingga terakhir untuk awal reformasi tahun 99 mengalami banyak perubahan karena didasari dari tuntutan rakyat tadi, Pak. Jadi kita mengedepankan demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Pak. Jadi mungkin rakyat pada saat itu mungkin menginginkan pelaksanaan demokrasi lebih diperbaiki lagi, Pak. Jadi ke depan mungkin selalu berubah. Akhirnya sampai ke titik reformasi di tahun 1999 tadi, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, baik ya.
tetap alasannya karena rakyat ingin berubah, karena mungkin tidak cocok ini, atau zaman dulu dengan zaman sekarang nggak cocok, akhirnya para wakil rakyat yang ada duduk di pemerintahan pusat ini mendapatkan masukan-masukan dari rakyat, bagaimana agar prosesnya itu berjalan dengan baik. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kok selalu berubah. Dan bisa saja yang sekarang ini nanti suatu saat akan berubah ya. Oke, itu perjalanan di Indonesia. Kalau yang sekarang, demokrasi di Indonesia sekarang ini kira-kira ada yang kurang nggak nih, Mas Sugianto atau yang lainnya? Sudah cukup Pak, sepertinya Pak. Seperti contohnya Pilpres, mungkin kita sudah langsung memilih pilihan kita sendiri siapa yang mau kita pilih, dan itu suaranya langsung masuk ke jumlah pemilihan kita. Kemudian DPR mungkin kita juga memilih untuk baik tingkat pusat dan juga daerah, sepertinya sudah lengkap Pak, mohon izin Pak. Oke, siap ya. Jadi memang kalau misalnya semuanya sudah sesuai dengan keinginan rakyat, sesuai dengan masanya, artinya saat ini ya mungkin nggak akan berubah. Tapi kalau suatu saat nanti akan ada pergeseran atau ada hal-hal lain, ya itu kemungkinan bisa saja berubah. Oke, kalau di Indonesia ini dia menggunakan ciri-ciri atau menggunakan demokrasi Pancasila. Kalau kita lihat di buku modul ada beberapa ciri dari demokrasi Indonesia. Nah, kira-kira cirinya apa saja nih demokrasi Pancasila ini? Ya, kira-kira cirinya apa sih di Indonesia? Di negara lain banyak yang menganut sistem demokrasi, tapi tidak sama dengan di Indonesia. Dan di Indonesia ini mengatakan bahwa cirinya itu adalah ciri demokrasi Pancasila. Nah, kira-kira apa ciri-ciri dari demokrasi Pancasila? Ya, silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mohon izin Pak. Oke, silakan. Mas Sugianto lagi. Siapa mohon izin, ciri-cirinya mungkin yang pertama adalah keterlibatan warga negara di dalam pembuatan keputusan politik Pak. Jadi kita berdasarkan tadi Pak, jadi kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sesuai dengan falsafah Pancasila Pak, mohon izin Pak. Kemudian yang kedua mungkin tingkat persamaan tertentu di antara warga negara Pak, mohon izin Pak. Itu juga terkandung dalam falsafah Pancasila. Kemudian yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, adanya suatu sistem perwakilan yaitu DPR tadi. Kemudian yang kelima adalah suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas seperti yang tadi sudah dicontohkan, yaitu pemenang suara terbanyak akan menduduki kursi terbanyak juga di tingkat DPR. Itulah termasuk semuanya mungkin yang terkandung dalam pasal Pancasila Pak. Mohon izin Pak. Oke, baik ya. Luar biasa, ini sudah lengkap sekali nih pembahasannya. Ya, jadi memang demokrasi gimana, silakan. Siapa ini? Mas Khairuddin ya? Komar mau menambahkan. Oh, silakan Mas Komar. Muncul juga ini akhirnya. Ya, silakan Mas Komar. Mana ya kok nggak muncul ya Mas? Dari penjelasan Mas. Oke. Susah mungkin Pak. Iya. Gimana Mas Komar? Ini oke. Jelas Pak. Izin menjelaskan Pak. Oke, siap. Dari penjelasan Mas Sugianto. Ini kita akan menghadapi pilkada dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Dari demokrasi Pancasila ini Pak, salah satunya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi Negara di Indonesia. Salah satunya ada pemilihan secara presiden dan semua warga negara yang sama dan dihormati secara hukum. Oke. Iya, kondisi sinyal ya memang agak sedikit berantakan. Susah Pak. Aha, ya.
Oke, jadi memang demokrasi yang ada di Indonesia ini beda dengan negara-negara lain ya, karena kita menggunakan demokrasi Pancasila. Misalnya di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa hak asasi manusia ini setiap warga negara setara dan dilindungi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan sama Mas Sujianto bahwa semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah ya, pemilihan umum dilakukan secara kompetitif, secara seperti lomba gitu, tapi adil. Terus juga ada yang mengatakan bahwa apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia ini harus didukung dan dilaksanakan ya. Ini salah satu prinsip juga demokrasi Pancasila. Kemudian juga karena Pancasila ini banyak warnanya, maka hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Jadi jangan heran kalau misalnya di Indonesia kok banyak sekali partai politik yang mengatasnamakan buruh ya. Kita ada juga partai buruh misalnya. Ada yang menyuarakan dari segi aspirasi rakyat yang bagian mana dia akan berusaha membuat partai agar suaranya itu bisa aspirasi mereka bisa langsung didengarkan di pemerintah. Akhirnya mereka akan duduk di kursi-kursi DPR untuk menyuarakan perwakilan dari partai tersebut. Dan salah satu hal yang paling penting juga ini, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara. Tadi sudah kita bahas, harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang 45 dan tertuang pada pasal 1 ayat 2. Ini prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang jelas beda Indonesia dengan yang lain meskipun negara itu sama-sama menganut sistem demokrasi. Kemudian di modul yang ke-8 ya, kita bicara soal negara ya. Negara itu apa ya? Negara itu apa ya? Ya, siapa yang bisa menjawab kira-kira negara itu apa ya? Negara adalah bagaimana? Silakan sambil saya mencari nilai untuk partisipasi para mahasiswa. Denny, silakan kalau mau ini. Yuk, apa itu negara? Definisinya saja. Silakan. Silakan siapa yang ingin mencoba berbagi pendapat? Silakan Mas Khairuddin dulu mungkin. Oke, silakan. Ayo monggo Mas Khairuddin. Negara Pak ya tadi Pak ya. Iya. Mungkin yang pernah dibahas dulu, negara itu menurut saya adalah suatu wilayah yang dihuni oleh kumpulan masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan ya. Oke, terus prinsip terus intinya mungkin dari saya negara itu adalah suatu wilayah yang dihuni oleh beberapa masyarakat dan di situ ada hukum dan aturan-aturan itu Pak. Menurut saya itu adalah suatu negara. Oke, baik. Atau tadi Mas Sujanto mau menambahkan? Silakan Mas Komar dulu Pak. Sepertinya Mas Komar mau nambahin lagi. memberikan penjelasan Pak. Oke, silakan Mas Komar, diteruskan. Ya, Sinyalnya agak susah nyari sinyal. Mohon izin Pak. Denny, Pak. Silakan, ya. Pengertian negara ya Pak. Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu Pak. Mohon izin. Oke, siap Mas. Coba Denny tadi ya. Oke. Siapa? Denny Febrianto. Ya memang kalau kita lihat definisi negara itu banyak sekali.
dari pendapat si A, si B, si A, si C, ya repot-repot banget ya. Kalau kita lihat banyak sekali, tapi pada dasarnya ya negara itu seperti yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa lainnya tadi, intinya negara itu adalah sebuah, bisa dikatakan karena negara itu besar, jadi bisa dikatakan seperti sebuah organisasi dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib itu sendiri dan orang-orang tertentu, dan negara merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut gitu. Jadi satu negara dengan negara lain itu beda-beda, bukan berarti sama ya. Kita aja berdekatan dengan Malaysia misalnya, atau berdekatan dengan Singapura, atau berdekatan dengan negara lain, ya, pasti nggak sama. Jadi negara itu yang mengatur orang-orang yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, ini di halaman 8.6 ada asal muasal negara, ada teori ketuhanan, ada teori perjanjian. Nah, kalau menurut teori ketuhanan itu yang bagaimana? Di halaman 8.6 asal muasal negara. Di sini disampaikan bahwa secara umum ada beberapa teori terjadinya negara. Negara bisa lahir karena kehidupan kebangsaan lebih dulu sudah ada. Negara mulai dirumuskan karena ada keinginan dan cita-cita masyarakat untuk membentuk organisasi sosial dan politis. Ada dua teori yang menjelaskan tentang terjadinya negara, yaitu teori ketuhanan dan teori perjanjian. Kalau teori ketuhanan itu yang bagaimana? Yuk silakan, siapa yang ingin mencoba menjawab? Mohon izin Pak. Ya silakan. Izin Mas Gianto. Mas Gian. Lanjut. Oke silakan, yuk. Negara menurut teori ketuhanan Pak, itu bisa dikatakan adalah atas kehendak Tuhan. Jadi tidak tumbuh bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan itu sendiri. Terus? Secara umum seperti itu. Pada intinya adanya negara itu karena kehendak Tuhan, karena karunia yang dikaruniakan untuk manusia Pak. Itu Pak. Oke, contohnya negara mana nih Mas yang menganut teori ketuhanan ini? Mungkin Indonesia bisa jadi Pak. Karena kembali lagi pada dasarnya adanya negara ini ya karena Tuhan Pak. Karena kalau menurut agama Islam ya adanya negara ini karena diciptakan oleh Tuhan. Oke, ini teori ketuhanan ya. Jauh-jauh dari negara lain. Oke, siap. Ya, Pak. Ini kalau kita bicara teori ketuhanan ini mungkin muncul karena di situ sudah ada kayak sejenis kerajaan, ada raja-raja yang sudah berkuasa dulu, jadi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, keturunan anak keturunannya sudah mengakui dengan adanya kerajaan ini ya, atau raja. Jadi mereka tidak ada istilahnya memilih ini siapa yang akan berkuasa tahun depan, tapi raja itulah nanti yang akan memimpin dan memiliki hak veto, di mana kalau raja ini nanti meninggal atau sakit, maka secara otomatis akan digantikan dengan putra raja yang lainnya. Ini mungkin kalau kita lihat di teori ketuhanan, di sini ada contoh yang bersifat kerajaan ya, di mana raja dianggap sebagai anak keturunan dewa atau Tuhan. Kalau pada zaman dulu begitu biasanya ya. Ada negara itu sudah ada rajanya, jadi kita yang lahirnya baru-baru kita mengikuti peraturan raja di mana kita tinggal di situ. Ya untung saja kita lahirnya setelah tahun-tahun 70-an, tahun 80-an, jadi sudah tidak ada raja lagi. Kita sudah menggunakan demokrasi ini. Jadi untuk negara ini, jadi untuk teori ketuhanan di Indonesia tidak ada lah ya sekarang ya. Untuk negara, ya.
Oke, yang kedua ini ada teori perjanjian. Teori perjanjian ini yang bagaimana? Apa bedanya teori perjanjian dengan teori ketuhanan? Yuk, siapa yang ingin mencoba menjawab? Dua asal muasal negara berdasarkan teori perjanjian. Silakan. Mohon izin Pak menjawab Pak. Oke, silakan Mas Sugianto. Mohon izin terbentuknya negara menurut teori yang kedua yaitu teori perjanjian. Mohon izin mungkin pada awalnya manusia ini yang menurut teori perjanjian adalah individu ke individu atau masyarakat ke masyarakat itu tadinya mengalami kehidupan yang bebas tanpa ada suatu aturan atau ikatan. Kemudian terjadi di situ mungkin konflik-konflik sosial, mungkin terjadi ketidakharmonisan sehingga dari kubu-kubu baik itu dari individu ke individu maupun dari masyarakat ke masyarakat tadi membuat suatu perjanjian atau kesepakatan untuk membentuk suatu wadah yaitu negara yang penyerahan kekuasaannya yaitu diberikan dari kedua kelompok tadi kepada penguasa yang dipilih, mohon izin untuk dapat memimpin menjadi suatu wadah yaitu negara tadi Pak, mohon izin Pak. Oke. Iya, itu teori perjanjian ya. Jadi memang seperti yang disampaikan sama Mas Sugianto tadi bahwa teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara manusia hidup sendiri-sendiri ya. Mereka berpindah satu ke tempat lain dan waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Akhirnya karena ada orang yang hidup berkerompol berpindah-pindah, sering terjadi perselisihan, dibentuklah dengan perjanjian. Yuk kita maju bareng-bareng ya, kita biar tidak berantem terus ya, tidak selisih terus agar nanti bisa dibuatkan sebuah negara baru dengan perjanjian yang dibuat oleh mereka sendiri. Oke ya, luar biasa. Silahkan untuk yang lainnya yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silahkan, masih saya buka. Untuk para mahasiswanya yang lain. Oke, gimana? Aman? Aman Pak. Aman ya? Aman Pak. Oke, kalau aman, alhamdulillah. Sekarang asal muasal tujuan dan fungsi negara ini gak mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke modul ke-8, kegiatan belajar kedua. Di sini disampaikan mengenai konstitusi. Sering sekali kita mendengar kata konstitusi. Oh, ini melanggar konstitusi. Kalau kita lihat di acara-acara televisi atau di sosial media selalu dihubungkan dengan konstitusi. Sebenarnya konstitusi itu apa ya? Ada yang coba? Mas Denny silakan. Mas Denny atau siapa nih? Yuk silakan. Apa itu Mas Denny? Pak, konstitusi itu adalah pembentukan, Pak. Pembentukan suatu negara. Oke, terus? Pembentukan suatu negara atau masyarakat, Pak. Oke. Yang lainnya? Mohon izin Pak menambahkan Pak. Silakan Mas Sugianto. Konstitusi yaitu adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan Pak. Jadi ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara yang memberikan kerangka acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Pak. Mohon izin Pak. Oke.
Itu definisi konstitusi ya. Yang lainnya ingin menambahkan? Mohon izin Pak, Aha. menambahkan Siapa ini? konstitusi Khairuddin Pak. Oke, silakan Khairuddin. Konstitusi adalah merupakan keseluruhan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat di dalam satu pemerintahan Pak. Oke, ya. Jadi kalau orang bilang ini melanggar konstitusi, ya, sebenarnya konstitusi itu sebenarnya kumpulan ya. Ada beberapa kumpulan yang isinya itu peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara yang menggambarkan suatu sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi konstitusi itu ya kalau kita lihat itu ketentuan ya. Konstitusi itu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang di dalamnya itu berisi tentang ketatanegaraan ya. Ada undang-undang dasar, ada peraturan-peraturan lain, dan biasanya konstitusi ini dianggap sebagai undang-undang dasar di suatu negara. Di Indonesia kita punya undang-undang dasar 45 dan itu menjadi konstitusi kita ya. Makanya kalau kita lihat di televisi mereka sedang berdebat gitu pasti bicaranya konstitusi dan lain sebagainya. Bagi kita yang awam mungkin karena jarang kita pakai juga setiap harinya ya udah sering dengar aja, tapi mungkin untuk memahami ke dalamnya belum begitu paham atau belum begitu jelas lah dengan yang dimaksud dengan konstitusi gitu. Konstitusi itu tujuannya apa sih? Kok dibuat gitu? Mohon izin Pak. Silakan. Untuk membatasi kekuasaan supaya tidak terjadi kekuasaan yang berlebihan Pak. Mohon izin Pak. Iya. Ibaratnya ininya ya, pagarnya ya. Jadi memang konstitusi itu dibuat untuk mengatur ya. Tadi kan jalannya kekuasaan diatur dan membatasinya melalui aturan-aturan yang ada agar tidak terjadi kesewenangan ya yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya sendiri serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Maka dibuatlah konstitusi. Makanya kalau ada seorang pemimpin negara atau kepala negara atau orang nomor satu lah di daerah kita, kalau dia itu berjalan melebihi atau melanggar konstitusi, itu bisa ibaratnya dikasih peluit gitu ya, disemprit prit gitu. Wah, Anda sudah melewati jalur ini, harus balik lagi ke jalur yang benar misalnya seperti itu. Oke, itu konstitusi di modul ke-8. Ini ada fungsi-fungsinya ya. Di sini ada fungsi konstitusi itu penentu batas kekuasaan negara, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara juga, banyak lagi yang ada di sini. Fungsi yang ke-8, fungsi simbolik sebagai pusat upacara, fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat ya. Itu di modul ke-8 ya. Kita masih ada 3 menit lagi. Untuk modul ke-9 di sini mengenai otonomi daerah yang biasa dikenal dengan daerah otonom. Daerah itu memiliki kebebasan atau memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi daerah. Kalau good and clean government itu harapan kita semua ya. Kita berharap orang-orang yang ada di pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, pokoknya orang-orang yang mengatur negeri ini, dia menjadi orang yang clean dan good ya, pemerintahan yang bersih dan bagus, tidak korupsi ya, tidak melakukan KKN ya, kalau zaman dulu terkenalnya korupsi, kolusi dan nepotisme dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini nggak usah jauh-jauh, kita ke daerah Lampung Timur atau daerah metro atau daerah tingkat kabupaten aja lah. Kira-kira bisa nggak dikatakan pemerintahnya itu clean and good governor? Melihat dari prinsip-prinsip good and clean government itu seperti apa gitu. Apakah sudah kita sebagai masyarakat sudahkah kita menilai ke pemerintahan kita apakah sudah bersih dan sudah bagus?
menurut Anda dengan kondisi saat ini? Belum, Pak. Masih jauh atau masih bisa masih sangat jauh? Masih jauh, Pak. Jauh, sangat jauh, Pak. jauh, Pak. Kenapa masih jauh? Berarti ada banyak kekurangan dong? Ya Pak, ya contohnya mungkin mohon izin seperti kepala daerah aja udah terbukti udah berapa kepala daerah di Lampung ini yang lagi sekolah Pak, mohon izin Pak. Oh, sekolah ya. Untuk meningkatkan ini ya, Ya. meningkatkan kapasitasnya. Pak. Oke. Ya. Iya, ya memang duduk di atas itu enak banget sih ya, kena angin sana sini sana sini. Ya kadang-kadang namanya manusia, kepala daerah kan juga manusia kan. Manusia itu tempat salah dan dosa ya. Sangat riskan ada dengan hal-hal yang seperti itu. Yang lainnya kalau menurut Mas Sugianto seperti itu belum. Kalau yang lainnya gimana kira-kira? Mungkin kebijakan pemerintahan juga Pak, mohon izin Pak, mungkin belum tepat sasaran, mohon izin Pak. Oke, belum tepat sasaran, masih banyak yang melenceng ya. Siap, mohon izin Pak. Oke. Ada yang lain? Cukup jelas Pak dari Mas Giantonya Pak. Oke. Cukup? Cukup Pak. Oke, ya memang untuk menjadi orang nomor satu caranya saja untuk mencapai itu aja susahnya minta ampun ya. Jadi kadang juga kalau udah pas jadi ya kadang lupa diri. Kalau kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itulah bedanya pil KB sama pilkada seperti itu. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan di kedepannya itu nanti bisa terus berubah lah ya, karena kita ini kan sudah memiliki hak asasi untuk berpendapat, untuk menyuarakan kebenaran, dan mudah-mudahan juga para wakil-wakil rakyat yang akan datang ya, para pemimpin daerah atau pemimpin negara ini memang benar-benar mereka mau bekerja untuk daerahnya sendiri ya, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi membuktikan bahwa ini loh yang saya lakukan untuk negara ini loh hasil saya bekerja karena saya sudah dipilih menjadi orang nomor satu di daerah ini, misalnya seperti itu. Oke, baik, itu tadi pembahasan kita ya untuk pertemuan ke-7 ini. Kita sekarang masuk di sesi kedua, yaitu mengerjakan soal untuk tugas tutorial online. Jadi silahkan diklik link video di link yang ada di grup WA untuk masuk ke tugas tutorial ketiga selama 1 jam ya, sampai jam 3 sore nanti kita akan berhentikan untuk tugas tutorial yang ketiga ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas silahkan para mahasiswa untuk buka link kuisis yang saya share di grup WA untuk mengerjakan soal. Ada 10 soal ya, esi. Sudah Pak Bastomi? Oke, sudah Pak, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Oke. Ya. Lanjutkan dengan kelas B ya Pak ya. Jadi yang kelas A bisa masuk ke aktivitas Pak Bastomi. Yang kelas B semoga masih beberapa ada ya. Saya perhatikan di sini ada beberapa yang masih ada. Pak Bas,
Pak Bastomi. Ya, saya ingin memastikan bahwa rekan-rekan untuk kelas B masih bisa bergabung. Saya akan panggil Afan Serif Akbar, ada? Ya, belum ada ya. Coba saya share dulu. Pastikan bahwa rekan-rekan sekalian ada ya. Ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain hadir, saya coba cek dulu kehadiran rekan-rekan sekalian. Afrido Berkah. Ya, tidak ada. Agus Sugiharto. Alvin Tosyakur. Endi kok enggak eneng? Anggi Prayoga, Bandung Setiawan, Citra Budi Kurniawan, Danang Prasetyo. Saya ulangi, Danang Prasetyo ada. Dedi Budianto. Oh ini kan tahu. Dedi Budianto. Ya, yang kelas A bisa mic-nya dimatikan ya. Atau mungkin bisa langsung keluar, enggak apa, dari room ini supaya nanti tidak saya bisa mendeteksi kelas B, mana yang kelas B yang bisa hadir. Yang kelas A diharapkan untuk bisa mungkin mic-nya dimatikan atau mungkin bisa langsung sign out ya, atau keluar dari room Microsoft Teams ini. Supaya tidak mungkin mengganggu untuk yang kelas B. Tapi saya teruskan untuk berikutnya. Diki Riko Hermanto ada? Tidak ada. Eka Rianto. Siap hadir Pak. Siapa nih? Siap Eka Pak. Rianto ya. Oke ya. Dari semua yang terdekat baru Eka nih yang menanggapi ini. Yang lain saya alpakan semua udah ya. Eko Susilo. Ya nggak ada ya. Felix Elfonda. Gusti Pratama. Siap hadir Pak. Gusti ya. Siap. Gusti Ilham Rahmanda. Hadir Pak. Hadir. Oke, Ilham ada. Ishak. Ada ya. Berikutnya Larasati. Larasati. Ya nggak ada. Muhammad Rizky. Nanang Febrianto. Nangah Susiasala, Nangah Susilayasa, Novi Sudidio, Rio Septian, Wahid Nur Arifin. Ya, ini baru 3 orang nih yang saya cek hadir, yang lainnya belum terdeteksi hadir. Tidak apa-apa. Danang Prasetyo, Pak. Wah, Mas Danang tadi sudah kemana belum nyaut ini. Yang lainnya siapa lagi? Yang baru saya panggil, yang ada baru Mas Danang, Eka, Mas Gusti sama si Ilham. Ada yang belum saya panggil? Alvinto Saputra hadir Pak. Wah, ini dia. Oke, akhirnya Mas Alvinto ada akhirnya. Apa lagi coba yang belum saya panggil? Alvinto, Danang, Eka, Gusti, Ilham. Yang lainnya ada belum saya panggil? Bang. Ya. Yang lain dimohon dengan sangat untuk tidak mengurangi rasa hormat kami, untuk bisa mungkin sign out ya, supaya tidak mengganggu kelas A. Anggi Prayoga Pak. Nanti malah siapa? Anggi Prayoga. Anggi Prayoga. Siap. Oh, kemana aja Anggi nih? Tadi masuk Pak.
Yang tugas modul 9. Mas Eka. Halo. Mas Eka. Lah ini piye toh? Ya, Pak. Mas Eka mengerjakan nggak tugas latihan modul 9? Mengerjakan juga? Mengerjakan, Pak. Oke, yuk coba yuk. Itu ya, Pak. Iya betul, coba jelaskan pengertian dari otonomi daerah. Bisa dibantu? Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Silakan. Ayo, ada yang bisa bantu? Daerah itu adalah Mengatur dan mengurus sendiri. Undang-undangan. Ada yang mau coba lagi silakan. Beberapa peraturan undang-undang. Halo, silakan. Danang Prasetyo Pak, izin menjawab Pak. Oke Mas Danang silakan. Mas Danang ini kelas B apa kelas A? Kelas B Pak. Tadi kelas jam 1 ikut juga tadi ya? Enggak. Iya Pak, ikut Pak. Oke, enggak. Saya pikir apa sebenarnya di kelas A, tapi di daftar nanti kelas B ya, kelas A ya. Iya Pak, kelas B Pak. Oke. Silakan Mas Danang. Halo. Karena minggu kemarin Mas Danang nggak masuk ya? Iya Pak. Dinas Pak. Oke, silakan ya Mas Danang. Nomor 2 silakan jawab tuh coba. Beberapa peraturan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, sebutkan coba. Faktor undang-undangnya ya Pak ya? Beberapa. Sebutkan. Salah Apa satunya aja? diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 Pak. Diulang? Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Ya, terus? Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pak. Ya, bagus sekali ya. Terkait dengan dasar hukum yang mendasar tentang otonomi daerah ya. Jadi pasal Siap, 18. Pak, betul, Pak. Oke, Iya, Pak. nomor 3 silakan ada yang mencoba beberapa prinsip yang dipatuhi dalam otonomi daerah. Izin menjawab Pak. Iya silakan. Izin Dedi Budianto Pak menjawab untuk nomor 3. Oke silakan. Sebutkan beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terus kan, ayo terus. Untuk prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan otonomi luas di tingkat kabupaten dan kota, bahkan di tingkat provinsi otonomi terbatas. Keempat,
pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi. Kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan fungsi legislatif dan fungsi anggaran. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan kriteria efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Oh, ada suara apa itu ya? Lah ini ada suara mic yang menggunakan. Tolong yang mic-nya dimatikan ya. Semuanya mic-nya telah dimatikan. Iya. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke. Ada tindakan fisik ya. Mas Dedi, siapa Mas Dedi ini suaranya nih? Kurang tahu, Pak. Suara apa Mas Anggi ya? Suaranya Mas Anggi. Mas Anggi, suaranya Mas Anggi, mic-nya Mas Anggi. Mas Anggi. Suara mic-nya dimatikan dulu. Yang hidup mic-nya Mas Anggi masalah. Ya, ada yang bisa nih Mas Anggi mengganggu sekali. Oke, enggak apa-apa ya. Sekarang kita masuk kepada rekan-rekan kalian. Ya. Oke ya, kalian kita udah bisa langsung fokus kepada tugas kitanya karena saya salah ya. Rekan-rekan sekalian, ini hanya sedikit saja mengulas tentang tadi udah terkait dengan sistem otonomi daerah. Kita akan masuk ke KB kedua yaitu yang good and clean government. Good and clean government. Ada yang bisa bantu menjelaskan terkait dengan perbedaan antara government dengan governance. Sudah kita jelaskan di KB 1 perbedaan antara government dan governance. Ada yang bisa bantu? Silakan. Halo? Mas Dedi bisa nggak Mas Dedi? Budianto bisa nggak jelaskan antara government sama governance apa bedanya apa? Iya Pak. Iya bisa perbedaan antara government sama governance, pemerintah dan tata kelolanya bedanya apa? Perbedaan government dan governance. Nomor 5 itu ya, nomor 5 ya. Government sama governance. Untuk government itu merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintah atau memegang kekuasaan. Sedangkan untuk governance, cakupannya tidak hanya pada pimpinan eksekutif saja, tetapi termasuk unsur-unsur kecil di dalam birokrasi, Pak. Oh gitu. Baik, sip. Nah, oke. Berikutnya yang nomor 2. Coba terkaitan etika, apa hubungannya ya? Persoalan tentang good governance ya memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian etika. Ya. Mengapa persoalan tentang good governance itu selalu dikaitkan dengan kajian etika? Silakan nanti bisa bantu menjelaskan ini. Halo? Ada yang bisa bantu? Ya. Kenapa? Karena etika sangat berkaitan itu ya. Karena salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan jelas masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh administrator publik, oleh pejabat publik. Maka dari itu diperlukan adanya nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dan harus dipegang teguh oleh para administrator publik tersebut dalam rangka pencapaian good governance. Itu dia, oke ya, sekalian. Baik, yang berikutnya nomor 2. Ada prinsip atau menilai apakah takwa itu sudah berhasil atau tidak? Ya Pak, Alvinto Saputra bisa menjawab Pak. Ya, silakan Alvinto. Prinsipnya itu antara lain yang pertama partisipasi,
kedua taat hukum, 3 transparansi, 4 responsif, bagus. 5 berorientasi kesepakatan, Iya, terus 6 kesetaraan, 7 efektif. totalnya ada berapa totalnya? Ada 9. Ada 9. Pak, jalan yang pertama Pak, partisipasi ya. Bahwa Partisipasi, konsep penting adalah berhubungan dengan kedaulatan rakyat dan mereka harus ya. Kedua, Taat hukum, Pak. gimana? Taat hukum, Oke, betul. Yang ketiga, transparansi, berikutnya. responsif. Oke, terus Berikutnya berorientasi kesepakatan. Oke, kesepakatan. Terus 6 kesetaraan. 7 Efektif dan efisien. 8 Oke, akuntabilitas. ke-8 iya, Akuntabilitas. kesempatan adalah visi strategis. Ya. Iya, ini karena mungkin ada suara-suara mengganggu ya, saya tidak ingin teruskan. Luar biasa nih. Musiknya siapa nih ya, mengganggu sekali. Tapi tidak apa-apa ya, tetap semangat. Rekan-rekan, saya akan langsung share pembahasan untuk tugas 3. Tugas 3 sudah saya juga share di grup kita ya. Itu ada 10 soal. Ya. Seperti biasa dikirimkan ke link ini, nanti akan juga saya share di grup. Oke, rekan-rekan sekalian, nanti akan saya share di grup ini untuk rekan-rekan jawab di sana. Oke. Suara sopo lagi. Nggak apa-apa ya, semangat, tetap semangat. Ya, kembali saya tayangkan, nanti akan saya share di grup WA. Halo? Halo? Iya Pak, Ya, monitor akan Pak. saya di WA. Jadi mohon maaf ini kok nggak kondusif sekali ya, karena mungkin ada kelas A yang masih mengerjakan soal dan masih di kelas ini ya. Tapi tidak apa-apa. Baik, saya akan coba tayangkan untuk soal tugas 3. Ya, tugas 3 ini rekan-rekan sudah muncul di layar ya? Sudah muncul belum di layar? Betul, Pak, betul. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ada 10 soal. Itu rekan-rekan bisa dikerjakan. Ya. Jadi itu rekan baca nanti dikerjakan di kertas. Langsung sekali. Aduh, rusak. Apa ya? Sabar. Nanti di grup WA kita. Di WA kita, rekan-rekan akan mengerjakan atas video tulisan sampai Sabtu depan. Dan saya minta nanti semua kan melalui ketua kelas. Maksudnya siapa ini? Oke, lengkap ya. Kita lanjutkan bicara kita di grup WA ya. Dan ya, kita tayangkan di grup terkait dengan ya, lambat Sabtu depan. Oke, rekan sekalian, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap lagi di minggu depan untuk membicarakan tugas 3. Saya tunggu paling lambat. Ya, Pak. Ya, ya. Sekian, terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long
as you just hold me near, you can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah. No, I don't like nobody, but it feels like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care when my baby.
Mana dia lihat? Karena Jamal loh. Jamal. Mirip. Sudah selesaikah?
Oke, demikian tadi proses perkuliahan untuk semester 2 Ilmu Hukum UT Pokjar Gajah Mada Kota Metro untuk edisi hari ini 15 November 2020 hari Minggu. Dan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV. Saya undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.